Jadi skip. Apa jis ya? Tua Gapat Jadi skill. Jejak Diskusi Ringan. Oke, jadi kita diskusi lagi nih tentang sekte ya, khususnya para pemuda dan remaja. Jadi kemarin ada bahas kita, cuman aku nggak tanya lebih dalam lagi. Udah lebih baik kita udah nanti ya diskusi berikutnya gitu kan. Yeah. Nah, jadi aku mau tanya, pas di saat Uwa lagi gencar-gencarnya tentang mencari jati diri, Wak dulu lah masih muda kan gitu. Ya, bukan udah tua juga kan gitu kan istilahnya, tapi yang masih masa bandal-bandalnya lah. Kok Ya, bisa? Remaja gitu. Kok bisa sampai terjun ke sekte itu? Kan itu kan istilahnya penyesatan kan gitu. Kenapa bisa lari ke situ? Apakah nggak ada yang mengarahkan atau yang mendidik supaya arahnya lebih baik lagi? Gitu. Itu kan udah tingkat atas itu kan. Bukan lagi main jarkep, bukan lagi masang susuk, bukan lagi masang ilmu kebal, tapi udah langsung ke dewa iblis ya kan. Ini kalau bicara ini sebenarnya Udah apa ya namanya? masa lalu ya. Selalu, tapi setelah Supaya jadi pelajaran juga lah gitu. setelah aku perhatikan kok ternyata dia berkembang gitu. Oh, sekarang ini Iya, berkembang. makin berkembang ya. Makin berkembang. Itu aman mereka gitu. Ya aman-aman aja gitu ya. Ya gimana ya, namanya kenakalan remaja. Orang-orang nggak peduli begitu. Tapi ini berkembang dan bisa menjadi suatu ancaman buat suatu negara. Kan ada pimpinannya itu kan. Pasti. Orang tua apa anak muda? Jadi kita berbicara satanik nih ya. Jadi satanik ini itu saya nggak tahu nih. Saya sendiri pun nggak mendalamin satanik ini awalnya gimana, kitabnya apa, yang dipuja siapa dan gimana. Tapi poinnya di situ adalah kita ya namanya satanik, setan, Iya. ya kesetan-setanan gitu kan. Poinnya begitu. Tapi awalnya saya di situ kita punya pola pikir ini keren gitu. Namanya black gitu, serba hitam. Ada Keren, aksesorisnya dan itu ada jual. Ujung-ujungnya saya lihat ini bisnis gitu. Tapi bukan situnya. Nah, ini yang bahayanya ketika kita berpikir ini sebenarnya bukan sekte ya. Ini bukan sekte. Bukan sekte. Kalau di Indonesia itu bukan sekte. Tapi kan biasanya kan tuh sekte-sekte Ini grup. seperti grup gitu. Grup, hanya grup. Tapi saya khawatir ini lari ke sekte terakhirnya karena terus berkembang. Gitu. Jadi ini semua media sih, salah media. Termasuk musik. Lahirnya pola pemikiran tentang satanik ini dari musik. Aliran keras, rock dan lain-lain. Dan yang kita tahu di luar sana ya, mereka bersupaya pamor mereka naik, ya mereka ikut di bagian itu. Itu umumnya, awamnya yang kita ketahui. Ya, tapi kita berbicara di dalam negeri aja. Konyol ternyata bangun jadi bagian dari sekte satanik. Coba ceritakan sedikit ya. Oke, baik. Jadi ini berawal yang namanya remaja, apa yang dilihat keren itu yang dilakukan gitu kan. Iya. Bahkan baik dari gaya bicara, logat sampai gaya rambut pun kalau dia itu keren ya diikutin. Oh, nah, gitu. awal mulanya satanik itu begitu berawalnya. Jadi payah sih memang kalau nggak ada ilmu agama. Bisa terjun sampai terlalu dalam. Benar. Jadi sudah sempat sampai ke dalam Palung Mariana gitu. Nggak sampai. Nggak sampai. Saya cuma berpikir loh kok makin lama makin seperti ini, makin nggak benar saya gitu. Itu awal mulanya ngajaknya kayak mana atau memang ikut gitu? Ya kita saya contohkan kayak kita pacaran ya. Ya. Berawal dari saling senyum, saling sapa, Akhirnya lama-kelamaan deket, pacaran jalan, ya kan? iya. Akhirnya sampai ke hubungan seksual gitu. Oh gitu ya. Seperti itu. Oh itu apanya? Basic dasarnya. Ya seperti itulah akhirnya kita sampai ke Palung Mariana paling dalam ya. Paling dalam. Mengenai satanik. Kita nggak usah bilang sataniknya itu sekte apa. Memang ini kalau judulnya itu ya udah gitu. Dia
ya dengan lambang-lambang, dengan lambang yang segala macam, segala macam, ada macam lah gitu. Saya nggak usah jelaskan. Poinnya ini konyol gitu. Oke. Semakin dewasa, semakin saya berpikir ini konyol. Ternyata aku dulu pernah seperti ini ya. Tapi setelah saya melihat adik-adik saya yang paling bawah, orang lain yang baru-baru tamat SMA gitu, baru berkembang gitu. Ini bahaya. Apa ya? Tertarik mereka ya? Ini dari musik sebenarnya. Iyalah Musik kayak itu membawa musik underground, metal, Iya. ya kan, hardcore. Mereka nggak hanya menikmati musik itu, tapi mereka fans fanatik sampai akhirnya mereka ikuti segala sesuatu yang dilakukan dia, seperti pakaiannya, gaya bicaranya, sampai itu tadi. Udah gitu memang yang kita ketahui tentang satanik ini, mereka paling anti orang-orang bodoh. Jadi yang ikut di kalangan atau ruang lingkup itu memang diajarkan bagaimana supaya public speaking mereka lebih bagus gitu. Itu sistem teknis ya. Sistem teknis ya. Karena kan gini, kita kan harus mengajak orang banyak kan gitu. Mengajak orang banyak. Ya, mempengaruhi lah. Itu ada income-nya itu. Bisnis sebenarnya. Bisnis sebenarnya ya. Bisnis larinya ke situ deh ya. Iya. Sama lah seperti Anda. Seperti Bung Haikal, ya kan? Kalau beli Vespa atau beli kereta, pasti kan disuruh cari under deal yang aslinya kan gitu kan? Iya. Merek Honda harus sejajar dan turunan ya. Begitu pengikut satanik ini berawal dari musik. Nanti kita beli aksesorisnya, itu kan duit, cuan. Terus kita nanti ada perkumpulannya, ada tiketnya. Udah gitu finansialnya lumayan ya. Wah. Jadi ini sebenarnya terselubung ya, kalau orang nggak tahu ya benar ini ya gue seperti ini, tapi ini menurut pendapat saya ini bisnis. Larinya ke bisnis ya. Ya. Kalau Bung Haikal bilang mereka anti orang bodoh, ya saya bilang ya saya pastikan ya sekte satanik ini orang bodoh semua. Kalau nggak bodoh nggak mungkin mereka ikut. Bener. Ya, kan? Bayangkan aja ya, kita disuruh mengagungkan setan gitu ya. Untuk menyembah bukan? Mengagungkan lah. Mengagungkan ya. Kalau menyembah itu udah mungkin udah fanatik banget ya. Udah bahaya ya kan? Iya, udah buka. Karena kalau saya ini kan mengagungkan tuh dalam artian di depannya ini ada setan tuh. Apa kayak mana perlakuannya harus saya hormatin gitu. Padahal ini cuma patung. Oh, memang patung dia berarti. Dia patung. Berarti pertama kali ikut itu udah langsung masuk di ruangan itu. Tidak ada seperti itu. Belum sampai seperti itu. Oh, belum sampai ke situ. Saya berpikir gini, kok lama-kelamaan kita malah mengagungkan itu gitu ya. Kepala banteng apa? Bukan banteng ya, kayak kepala kambing gitu. Ini kayaknya konyol. Gitu kan? Ini siapa yang buat itu? Semakin kita dewasa semakin berpikiran gitu. Ini siapa yang buat ya gitu. Jadi awalnya itu kan istilahnya kan untuk menarik perhatian supaya ikut di grup itu kan musik. Oh, berarti awalnya musik dulu gitu ya, anak-anak metal gitu ya. Iya. Akhirnya terjun ke hal-hal itu gitu. Inilah imajinasi. Imajinasi, timbul yang namanya kekuatan pemikiran, akhirnya buka grup jadi ideologi terakhirnya. Inilah satanik tadi. Oh, mereka langsung ke situ ya, larinya ya. Terakhirnya lari ke ideologi, pemahaman. Ya, terakhirnya itu ada yang cabul, ada yang mabuk, apa segala macam. Satanik nggak gitu loh. Dari mana lo bilang nggak gitu? Satannya udah setan. Iya. Yang perlakuan setan lah yang dilakukan. Yang dilakukan. Gitu. Emang satanik lari ke surga kan enggak? Setan bicara ibadahnya gimana? Berarti adalah orang-orang yang udah frustasi dengan keadaan dunia gitu. Bukan, ini bukan soal frustasi, ini soal pemikiran. Jadi kita itu pelan-pelan loh dihasut. Ya, tadi seperti saya bilang, awalnya kita pacaran tuh senyum-senyuman dulu. Akhirnya jalan pegangan tangan. Akhirnya berhubungan badan. Ya sama. Saya nggak sampai sampai ke dalamnya, cuman ya sampai di tengah-tengahnya hampir ke dalam. Dan ini udah konyol saya pikir. Syukurnya udah ini ya, tarik diri ya. Saya kan Islam nih, Islam.
untuk beribadah aja masih bolong-bolong. Yang udah pasti kitabnya ada, Al-Quran kan, Udah jelas ya. nabinya jelas, mukjizatnya jelas sampai sekarang disembah banyak orang. Allah kan gitu kan. Nah ini satanik. Saya berpikir gini, kitabnya nggak ngerti, ini nyiptakan entah siapa, idenya nggak ngerti, siapa awal mulanya. Udah gitu kan gagasan atau di pokoknya kan pasti ada kan. Nah saya nggak ngerti di situ siapa, kalau bahasanya siapa pembawanya, siapa nabi setannya saya nggak tahu. Gak ada namanya. Ada lah, cuman belum sampai ke sana. Belum lah sampai kan. sana, cuman konyol rasanya gitu. Buat yang sesuatu yang menurut kita aja itu benar, kebenarannya aja banyak gitu kan. Kita aja nggak meyakini, apalagi yang setan-setanan Iya, kok betul. diyakini pula kan gitu kan. Jadi saya berpikir ini konyol. Masih mending kita jadi orang ateis jadi ya. Oh gitu ya. Iya, karena berbicara tentang Kebebasan ya. realitas. Realita, kebebasan, realita, istilahnya kebebasan. apa adanya mereka lakukan. Iya, sesuai dengan keilmuan saintik lah, bahwasanya dunia ini terbentuk macam lah. Daripada satanik, saya berpikir gitu. Heran juga gitu kan. Kok bisa lari kita mengagungkan si kepala kambing ini? Kok ada Konyol ya. Apa namanya? Kalau perbuatan kayak apa namanya? Ritual, ada ritual. Ini udah konyol ini orang gila nih. Dan itu ritualnya udah langsung tahunya dari mana itu kok bisa orang itu Di buat sini ritual? saya yang nggak habis pikirnya. Ini siapa sih ngebawa ini gitu? Iya. Dan masing-masing ritual berbau tentang kemesuman, tentang kebebasan, bebas lah pokoknya. Terakhirnya melenceng gitu. Jadi saya pikir ini udah memang pembodohan, apalagi anak remaja suka yang begini kan, yang bersikap Kebebasan. bebas. Aduh. Jadi ini harus diselamatkan, jangan konyol lah. Masa depan kalian pasti mati di sini, hancur. Kalian banyak mengeluarkan biaya untuk di sini, bukan menghasilkan uang. Otomatis pemikiran pemikiran ideologi itu akan bangkit. Iya. Jadi sok merasa keren kita. Jadi kalau kita udah masuk di komunitas satanik itu kita seolah-olah paling keren gitu, paling mengerti segala Paling hal. mengerti segala hal ya. Paling paham dengan. Karena kita bodoh gitu, konyol. Hasil imajinasi kita kembangkan, kita agungkan tuh patung kayak kepala segala macam kambing ya. tadi ada. Kayaknya konyol tuh, itu konyol. Itu memang harus kita bukan kita ajarkan ya, kita bawakan lah untuk para anak-anak muda atau para remaja yang istilahnya. Nah pentingnya di sini orang tua sih, Orang tua harus aktif punya peran gitu. penting untuk bersupaya anak-anak tersebut nggak lari, nggak meleset Iya. pemikirannya gitu. Jadi Nah. gini, kenapa sih mereka ke situ gitu? Kenapa mereka cepat kali terjun ke bidang itu? Bukan bidang lagi kalau bisa dibilang, kayak pergaulan juga itu kan gitu. Pergaulannya sampai ke situ. Kebebasan tadi, kebebasan ya namanya dihasut ya, pelan-pelan lama-lama dalam. Nah kalau nggak diselamatin ya hancur, Kan bahaya itu kan. bahaya. Makanya saran saya sih buat orang tua, perhatikanlah anak Anda, perhatikan pola bermainnya, apa yang dilakukannya sehari-hari itu harus diperhatikan. Bahaya gitu. Jadi Ya pasti aja kita masih nggak yakin gitu, Nggak apalagi yakin. yang konyol gini buatan manusia. karena gini, setelah aku teliti secara singkat, teliti sebentar lah gitu kan, nggak terlalu mendalami juga ngapain kan gitu. Grup-grup atau yang udah terbentuk sekte ini adalah orang-orang yang tidak terarah atau bahkan yang masih punya orang tua, kurang perhatian pastinya. Mereka ingin mendapatkan pertemanan yang banyak atau perhatian cukup dari sesama manusia. Nah. Akhirnya mereka terjun ke situ. Nah, nih saya luruskan lagi nih. Kalau pendapat aku ya, ini belum sekte lah, ini belum sekte. Hanya sebatas grup
Cuman bisa jadi ini akan lari ke sekte kan gitu. Ya pasti. Nah, tapi kalau dibilang ya, untuk penganut satan begini ini sebenarnya sedikit orangnya. Dari 10 anak paling sekitar 3 anak yang satanik. Dan yang lain-lain itu pasti banyak lagi loh pemikiran. Entah dia buka grup LGBT juga, grup satanik, grup baca buku, grup macam-macam kalau yang remaja ini. Jadi poinnya sih sebenarnya menitik beratkan, harus diperhatikan anak itu melakukan apa gitu, kegiatannya apa. Cuman yang bahayakan di sini ya ini tadi grup satanik ini tadi. Lama kelamaan kita jadi berpikir absurd, melakukan hal-hal konyol, bodoh sampai fatal. Itu mungkin ada ya salah satu stand up comedy pernah ngomong yang mengenai satanik. Yang beginilah sampai yang dalam, yang makan darah, yang bersetubuh macem-macem lah. Nah, lari ke situ karena apa? Namanya udah setan. Kalau itu dia adalah salah satu yang oknum marketing itu. Ya dia ada tobat juga. Ya nggak tahu gitu ada tobatnya seberani itu dan menceritakan sedalam-dalam itu. Aku pernah baca Quran yang ayatnya itu kurang lebih begini bunyinya. Setan sekali, iblis sekalipun yang menghasut manusia, itu nanti diminta pertanggungjawaban. Nih anggota-anggotanya ini yang terikut dia minta pertanggungjawaban kepada si iblis ini. Dan iblis ini menolak loh pertanggungjawaban itu. Iya. Dari sini konyolnya di Al-Quran sendiri pun udah menjelaskan. Ini ayatnya. Nah, jadi Al-Quran yang sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu sudah menjelaskan iblis. Kenapa aku ini ngikutin langkah iblis, langkah setan? Kan konyol kan? Tapi sempat juga penasaran pasti kan? Dia menghasut pelan-pelan, Bung. Begitu ya? Jadi, bahaya ya? Iya, dia menghasut pelan-pelan ini yang bahaya. Seolah-olah jadi hal yang indah. Syukurnya sesuatu yang kebanggaan diri gitu ya. Iya. Wah. Gitu. Dan inilah bahayanya anak SMA. Darah panas itu betul-betul mendidih dan setan tuh masuk di situ. Kayak mana bisa dibilang ya? Memang pergaulan sekarang itu, apalagi di dunia nggak sekarang, zaman dulu pun seperti itu, cuman nggak sebebas sekarang. Apalagi sekarang. Teknologi sekarang kan udah luar biasa kan. Tapi bebas input gitu. Tapi memang sistemnya itu rahasia ya. Rahasia sih enggak publik gitu ya. Rahasia sih enggak. Cuman ini kan setan. Udah gitu ada bukunya loh. Nah itu, jadi nggak rahasia. Jadi kan ini kan setan. Iya. Ya kan, setan yang dalam artian siapa sih yang mau ikuti langkah setan gitu. Tapi banyak pengikutnya. Itulah buat orang-orang tadi yang kok dibilang tersesat. Yang kayak tadi dibilang Bung Haikal, cari teman. Ya. Dia kurang perhatian di keluarga, cari teman. Terakhirnya enak diajak ngobrol pelan-pelan nyaman dia kan? Nyaman. Jadi awalnya dia cuman pakai aksesoris kalung setan, lama-lama tindih, gambar setan, pakai celak hitam, lidah hitam, rambutnya udah gimana. Terakhirnya lama-kelamaan jadi tato semua. Lama-kelamaan udah itu bebas. Jadi sebenarnya manusia ini kosong ya. Di situ saya menyadari manusia ini sebenarnya kosong benar. Udah kosong, mudah disusupin. Kalau nggak ada firewallnya, kalau nggak ada batasannya, hancur nih manusia. Kayak gini tadi, satanik. Gak ada juga yang memberi arahan yang baik ya kan? Itu dia. Jadi bahaya banget satanik ini karena konsepnya nih larinya ujung-ujungnya ke seksualitas yang aneh. Kebebasan, kebebasan ya kan? Parah nih ini. Yang paling utama menghujat para pemuka agama. Saya terus terang nggak ada ke situ ya. Kalau kita nggak mempedulikan agama ya enggak. Nah udah setan. Kita hanya pada lifestyle aja, kehidupan, gaya hidup aja. Pergaulan ya kan. Iya, kumpul apa segala macem gitu.
sok paling keren, jadi ya seolah-olah kita itu kayak orang paling filsafat kali tentang kehidupan ini, paling terpilih banget di dunia ini gitu. Dan itu pemikiran yang salah tuh seperti itu. Ujung-ujungnya neraka juga, disiksa juga. Kita nggak percaya neraka dan surga kan? Kalau dibikin di sini kita yang percaya, kita mengagungkan sesuatu yang menurut kita tuh keren dan itu salahnya di situ. Sedangkan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau beli aksesorisnya bayar, konyol nih gitu. Konyol. Bahaya. Yang saya pernah baca bukunya dan banyak juga loh ya orang yang di universitas Islam yang seperti ini juga. Karena disusupi pelan-pelan gitu. Pelan-pelan gitu ya. Oke lah. Sudah 20 menit. Jadi nanti di-cut. Ini bahayanya, ini sampai ke tulang, sampai ke jamban lah pokoknya. Jadi gini, ini memang harus kita bicarakan di al-public. Kenapa? Bahayanya itu, gitu. Bahayanya. Apa dampaknya? Dampaknya itu luar biasa. Kayak bom nuklir nampaknya. Iya, yang kena satu titik, tapi radiasinya luas ya. Luas. Satu anak yang kena jadi toksik, anak-anaknya terikut. Itu emosional itu ya. Bukan emosional, lebihnya ke jiwa sih, soul. Emosional juga itu. Kalau dia emosional, larinya dia kan kayak depresi kan. Ini ke soul, ke jiwa. Dia mendalamin bahwasanya itu jalan jati diriku gitu, jalan hidup. Ya itu tadi mencari identitas ya kan. Ini salah, benar, salah total. Cepatlah tobat, cepatlah berpikir bahwasanya hidup ini, dunia ini berputar bukan pakai dinamo kan gitu kan. Ada yang memutarinya gitu. Jejak diskusi ringan.